Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Nah, selanjutnya alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini atau kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, kamu Mas Faisal, silahkan memimpin doa hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Belva, Naila, Lala, Dinda, Eza, Moza, hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, pernahkah kalian melihat seseorang yang sedang bernyanyi dengan nada dan suara yang bagus? Nah, semuanya pasti sering melihat seorang bernyanyi, entah di YouTube, entah tetangganya atau adiknya yang lagi bernyanyi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dua hal yang harus dipahami dalam bernyanyi, yaitu satu, tanda tempo yang menunjukkan lambat dan cepatnya sebuah nada. Yang kedua, yaitu tinggi rendah nada yang menunjukkan tinggi dan rendah sebuah nada dalam lagu tersebut. Nah, di sini siapa yang belum paham tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada? Semuanya pasti paham ya penjelasan tentang Ibu tadi. Selanjutnya, dalam bernyanyi kita tidak hanya diam saja, tetapi harus serong ke kanan, serong ke kiri, maju, dan mundur. Karena dalam bernyanyi menggunakan gerakan akan membuat penonton jadi tertarik. Akan tetapi kalau tidak atau diam saja seperti ini tidak akan membuat penonton menjadi tertarik. Nah, gerakan tersebut bisa menjadi gaya. Nah, siapa yang tahu gaya? Ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Nah, macam-macam gaya itu ada banyak sekali. Contohnya, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya otot, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, seperti gerakan serong ke kanan, serong ke kiri, maju, dan mundur seperti saat bernyanyi tadi, itu termasuk gaya otot. Nah, apa yang dimaksud gaya otot? Iya, benar. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Ya, benar. Nah, setelah pengertian gaya otot, ada berapa manfaat gaya otot? Iya, benar. Manfaat gaya otot banyak sekali. Memindahkan benda, menggerakkan badan atau tubuh, dan sebagainya. Contoh gaya otot itu banyak sekali. Yang pertama itu berlari, berjalan, mengayuh sepeda, mengangkat kursi, memindahkan meja. Itu termasuk gaya otot. Nah, di sini Ibu tidak hanya menjelaskan gaya otot dan tanda tempo, tinggi rendah nada, akan tetapi Ibu juga akan menjelaskan pengetahuan baru dan pokok pikiran. Apa itu pengetahuan baru? Yaitu pengetahuan yang baru diketahui atau dipahami oleh seseorang. Sedangkan pokok pikiran adalah ide utama atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, di sini langkah kegiatannya Ibu akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Nah, satu anak menjadi ketua kelas yang akan memimpin anggota-anggota dalam kelompok tersebut. Apa saja Bu yang harus diperhatikan dalam kegiatan kelompok ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Siswa diberikan satu teks bacaan yang akan dibaca atau dipahami dalam waktu 15 menit. Selanjutnya yaitu siswa harus bekerja sama dengan anggota lain. Tidak boleh mengerjakan sendiri atau egois kepada temannya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya, pertanyaan yang sangat bagus.
Siswa yang lain ngapain, Bu? Siswa kelompok lain ngapain, Bu? Ya, benar. Siswa yang lain itu akan memberikan tanggapan atau komentar terkait hasil jawaban kelompok yang ada di depan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk membaca teks bacaan yang Ibu berikan. Ya, sudah ya anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, kelompok pertama yang maju yaitu siapa? Yuk, angkat tangan. Ya, kelompok 1. Silahkan maju. Nah, beri aplaus untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan kegiatannya. Nah, yang lain, kelompok lain memberikan tanggapan ya, di kertas itu ditulis. Selanjutnya, Ibu akan membahas terkait pengetahuan baru yang terdapat dalam teks bacaan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan baru. Nah, kita flashback lagi yang tadi. Pengertian pengetahuan baru yaitu informasi yang baru diketahui atau disadari oleh seseorang. Pada era sekarang atau zaman sekarang, teknologi yang semakin canggih membuat kita tidak tahu tentang kerbau yang menarik pedati atau kerbau yang menarik kayu yang ditunggangi oleh para petani pada zaman dahulu. Nah, itu satu pengetahuan baru yang didapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, apa saja pokok pikiran yang ada di dalam teks bacaan tersebut? Yaitu 1. Dalam era sekarang banyak sekali bergantung dengan alat teknologi sekalipun membajak sawah. Namun, dalam teks bacaan tersebut, pria atau petani yang membajak sawah tersebut tetap memakai alat tradisional. Yang kedua, kerbau yang membajak sawah harus 2 agar kuat saat menarik kayu dan petani untuk membajak sawah di area sawah tersebut. Nah, dalam teks bacaan tersebut manfaat gaya ototnya yaitu kerbau menarik pedati. Nah, ada yang lain manfaat tersebut, ada banyak sekali, yaitu berlari, berjalan, menarik bangku, dan lainnya. Nah, kegiatan kelompok selanjutnya yaitu mengamati teks lagu yang Ibu bagikan dan maju ke depan mempraktikkan lagu tersebut dengan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Dan satu lagi, harus ada gerakannya. Tadi kan Ibu kan bilang, jika kita bernyanyi hanya diam saja seperti ini akan membuat penontonnya menjadi bosan. Akan tetapi, jika kita menggerakkan tubuh, kita akan membuat penonton menjadi tertarik kepada kita. Nah, jadi Ibu minta harus ada gerakannya. Satu kelompok maju ke depan, Ibu akan pilih secara acak. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi tentang gerakan yang akan dipraktikkan ke depan teman-temannya atau di depan kelas. Ya sudah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memanggil secara acak untuk maju ke depan mempraktikkan lagu atau menyanyikan lagu yang Ibu berikan tadi sambil menggerakkan badannya. Kelompok yang pertama yang maju adalah kelompok 2, ya benar. Kelompok 2 silahkan maju ke depan. Jika sudah bernyanyi di depan kelas, Ibu akan memberikan satu permainan yaitu papan pintar. Nah, papan pintar ini, Bu, bagaimana cara bermainnya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi gini ya anak-anak, cara bermainnya. Satu siswa maju ke depan memilih gambar manfaat gaya otot yang ada di depan amplop ini. Nah, setelah anak-anak memilih gambar yang ada di depan amplop, anak-anak harus menjawab manfaat gaya otot apa ini. Semisal Ibu nih memilih gambar berlari, yaitu jawabannya adalah
Sebentar ya. Nah, manfaat gaya otot ini termasuk menggerakkan tubuh. Nah, begitu cara bermainnya. Selanjutnya, jika jawabannya yang di sini benar, selanjutnya Ibu akan memberi kesempatan 1 kali lagi bermain papan pintar untuk mencari kata sulit. Di setiap amplop tersebut terdapat soal, yaitu misal ya, Ibu akan buka amplop biru. Ibu akan baca pertanyaannya. Carilah kata sulit yang terdapat dalam teks bacaan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencari kata sulit, Ibu mempunyai gelas ajaib. Di sini banyak sekali kata sulit yang terdapat dalam teks bacaan. Semisalnya era. Apa itu era? Era adalah zaman. Atau semisal kalimatnya pada era sekarang, pada zaman sekarang, gitu. Nah, sudah paham kan anak-anak cara bermain papan pintar ini? Silahkan siapa ayo yang ingin maju. Ibu kasih waktu 5 menit untuk bermain papan pintar ini. Nah, bermain papan pintarnya sudah selesai anak-anak. Waktu menunjukkan sudah berakhirnya kegiatan hari ini. Sebelum Ibu mengucapkan salam, Ibu akan memberi kesempatan untuk menanyakan tentang materi yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang belum paham? Alhamdulillah, semuanya paham semua ya. Nah, Ibu akan menjelaskan manfaat atau pesan yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu manfaatnya kita dapat mengetahui hal-hal baru mengenai manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada agar bernyanyi sesuai dan benar. Selanjutnya, jangan lupa ya anak-anak untuk belajar di rumah untuk mereview, menindaklanjuti, belajar tentang materi hari ini. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo Mas Moza, silahkan memimpin doa. Jangan lupa ya, pekerjaan rumah atau PR-nya dikerjakan besok Ibu nilai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.